Cerita dimulai dengan kelahiran makhluk yang disebut mutiara kekacauan, yang mana mutiara ini lahir dari kekuatan alam selama ribuan tahun. Dan mutiara ini pun terus bertambah kuat setelah menyerap segala macam kekuatan dari alam. Namun mutiara ini bisa menyerap kekuatan baik dan jahat secara merata. Karena mutiara ini tidak bisa mengenal perbedaan antara benar dan salah, yang dapat menyebabkan kekacauan. Mutiara ini pun sangat berbahaya, sehingga dewa tertinggi di surga harus mengirim 2 biksu abadi terbaiknya, yaitu Tai dan Shen Gongbao, untuk menghadapinya. Namun mereka bukanlah tandingan untuk mutiara yang telah tumbuh terlalu kuat. Hingga akhirnya sang dewa tertinggi pun harus turun tangan untuk menjebak mutiara tersebut dalam sebuah gentong. Kemudian dia membagi mutiara tersebut dengan sihirnya menjadi 2 bagian, yaitu menjadi pil roh dan pil iblis. Di mana untuk menjaganya tetap aman, dia pun menempatkannya dalam bunga teratai ajaib. Dewa tertinggi lalu mengutuk pil iblis tersebut dengan sambaran petir yang akan menghancurkannya dalam waktu 3 tahun, karena pil iblis terlalu jahat untuk diselamatkan. Sementara itu, pil roh memiliki beberapa nilai. Oleh karena itu, dewa tertinggi lalu mengizinkan roh itu untuk dibangkitkan sebagai manusia. Dewa tertinggi pun memilih putra ketiga dari prajurit terkenal Li Jin untuk menjadi inang baru pil roh itu. Roh itu belum lahir, tetapi dewa tertinggi telah memberinya nama Neza. Sementara itu, orang-orang datang ke benteng Panglima Li untuk bersukacita ketika mereka mendengar berita bahwa Nyonya Yin akan segera melahirkan. Tai lalu menyadari bahwa waktunya telah tiba untuk melepaskan mutiara roh yang disimpan di dalam teratai ajaib. Ketika Tai mulai melepaskan mutiara roh, saudara perguruan Tai yaitu Shen kemudian membaca mantra pada salah satu pelayan Panglima Li untuk mengendalikannya supaya bisa mencuri pil roh. Hingga akhirnya dalam kekacauan itu, pil iblis yang ditakdirkan untuk dihancurkan oleh kutukan petir, kini dia bereinkarnasi sebagai bayi itu. Semuanya pun sudah terlambat untuk diperbaiki, karena bayangan merah pil iblis telah memasuki Nyonya Yin. Dan iblis itu pun kini bereinkarnasi sebagai bayi Neza. Di sisi lain, pelayan yang dikendalikan Shen kemudian memberikan pil roh itu kepadanya. Sementara itu, Neza muncul sebagai bola besar dengan simbol merah di dahinya. Tepat setelah lahir, anak itu pun menjadi tidak bisa dikendalikan. Dia bahkan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Di mana Dewa Tai lalu menggunakan lingkaran Qiankun untuk mengendalikan kekuatannya. Namun saat Tai hendak menghajarnya, kemudian Nyonya Yin menghentikannya. Dia lalu memohon pada Tai untuk tidak menyakiti Neza karena dia adalah putranya. Tai lalu mengingatkannya bahwa anak itu adalah reinkarnasi dari pil iblis, dan mereka harus menghentikannya, atau dia akan menghancurkan dunia. Kala itu seorang pria tua datang dan mengingatkan Panglima Li bahwa mereka telah memerangi iblis selama bertahun-tahun. Maka tidaklah bijaksana jika mereka membiarkan iblis itu tetap hidup. Setelah mendengar itu, Panglima Li kemudian memberitahu semua orang bahwa anaknya adalah korban kemalangan. Dia kemudian berjanji kepada orang-orang bahwa dia akan mengamankan Neza. Sementara itu, Shen memberikan pil roh kepada Raja Naga, di mana Shen bermaksud menggunakan pil roh itu untuk melawan dewa tertinggi supaya bisa balas dendam, karena tidak memberinya kesempatan untuk menjadi dewa abadi ke-12 di surga. Sang naga lalu menceritakan kisah tentang bagaimana para naga dikurung dan dirantai jauh di bawah air. Yang ternyata dewa tertinggi meminta bantuan naga untuk mengalahkan para iblis beberapa ribu tahun yang lalu. Tetapi pada akhirnya para naga menyadari bahwa mereka telah tertipu. Naga itu pun percaya bahwa dengan menggunakan pil roh mereka akan terbebas dari penjara. Dan Raja Naga kemudian menanamkan pil roh itu ke dalam diri putranya supaya membuat putranya sekuat dewa. Raja Naga lalu mempercayakan putranya kepada Shen untuk menjadi gurunya. Sementara itu, Tai membawa Panglima Li ke sebuah portal untuk bertemu dengan dewa tertinggi, supaya bisa berbicara kepadanya tentang kutukan tersebut. Namun mereka harus kecewa ketika mereka menyadari bahwa dewa tertinggi tidak ada di sana. Panglima Li pun bersikeras bahwa dia harus menemuinya karena dia ingin dewa tertinggi membatalkan kutukan pada putranya. Awan itu lalu memberitahukan bahwa tidak ada gunanya menemui dewa tertinggi, karena kutukan yang dia berikan pada pil iblis tidak dapat dipatahkan. Panglima Li yang menyadari bahwa nasib putranya tidak dapat dihindari, dia pun merasa sangat hancur. Singkatnya, Neza pun merasa kesepian karena tidak ada seorang pun yang menyukainya. Ibunya lalu datang untuk menemuinya, tetapi Neza malah menunjukkan perilaku kasar karena sang ibu tidak pernah menghabiskan waktu dengannya.
Namun Nyonya Yin mengatakan bahwa dia akan bermain dengannya. Sehingga hati Neza pun meleleh mendengar kata-kata dari ibunya, dan pada akhirnya Nyonya Yin pun harus menyerah karena tidak sanggup lagi untuk bermain. Tidak lama kemudian mereka diganggu oleh beberapa tentara yang mengatakan kepada Nyonya Yin bahwa ada keadaan darurat yang membutuhkan perhatiannya segera. Nyonya Yin lalu pergi dan itu membuat Neza marah. Dia pun berpikir bahwa ibunya selalu memilih desa daripada dirinya. Dan yang mana sebelumnya untuk melindungi rakyat jelata, Taiyi membangun penghalang di sekitar tempat tinggal Neza sehingga dia tidak bisa keluar. Nyonya Yin lalu memarahi para penjaga supaya lebih berhati-hati supaya Neza tidak keluar dari penghalang. Namun setelah Nyonya Yin pergi, Neza lalu menipu para penjaga untuk menyelinap keluar dari tempat itu. Orang-orang pun menjadi takut dan mulai bersembunyi dari Neza setelah mendengar suaranya. Neza pun mulai mengerjai anak-anak, di mana salah satu anak laki-laki menjadi marah dan lalu memanggilnya anak iblis. Tentu hal itu membuat Neza begitu marah sehingga dia melemparkan batu besar pada anak-anak itu. Namun untungnya Taiyi datang tepat waktu untuk menyelamatkan anak-anak itu dan Taiyi pun lalu membawa Neza pulang. Panglima Li kemudian memperketat penghalang di sekitar tinggal Neza sehingga dia tidak bisa keluar. Nyonya Yin pun menjadi putus asa dan berpikir bahwa itu adalah nasib Neza, meski mereka telah melakukan berbagai macam hal untuk menjaganya. Dan karena waktu Neza tinggal 2 tahun, Nyonya Yin meminta Panglima Li untuk berhenti dari pekerjaan mereka supaya bisa menghabiskan waktu bersama Neza. Taiyi lalu mengatakan bahwa mereka perlu membawa Neza ke pegunungan. Taiyi juga mengatakan bahwa kesalahan itu ada padanya. Jadi sebagai balasan, dia akan mengambil Neza sebagai muridnya dan akan membentuk Neza menjadi prajurit untuk melawan iblis. Taiyi lalu membawa Neza ke dunia lukisan, dia pun menunjukkan kepadanya keajaiban lukisan Kunlun, serta mengatakan bahwa Neza dapat menghabiskan setiap hari di tempat itu untuk mempelajari keajaiban abadi Kunlun bersamanya. Taiyi pun akan menjadi gurunya dan akan mengajarinya mantra penyamaran. Yang mana singkat cerita Neza dapat menyempurnakan mantra penyamaran hanya dalam 1 hari. Sementara diketahui Taiyi membutuhkan waktu 6 bulan untuk mempelajarinya. Neza bahkan tidak hanya mempelajarinya dalam sehari, tetapi dia juga bisa menyempurnakannya hanya dalam sehari. Dengan kemampuannya tersebut, Neza pun tidak luput mengerjai Taiyi. Namun Taiyi dengan kagum mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengajarinya sihir abadi untuk mengalahkan iblis serta monster. Akan tetapi Neza menolak untuk berlatih melawan iblis. Sementara itu Nyonya Yin mengatakan kepadanya bahwa dia tahu Neza pasti menginginkan kekaguman dan apresiasi dari orang-orang. Namun Neza menolak dan mengatakan bahwa orang-orang hanya melihatnya sebagai iblis. Dan dia akan menunjukkan kepada mereka seperti apa iblis yang sebenarnya. Taiyi lalu mengatakan bahwa dia akan mengatakan yang sebenarnya tentang mengapa orang-orang begitu takut padanya. Dan Nyonya Yin mengatakan bahwa Neza adalah reinkarnasi Mutiara Roh. Taiyi kemudian mengatakan bahwa Mutiara Roh adalah senjata rahasia penguasa tertinggi dari alam fana yang dikirim untuk melindungi bumi. Nyonya Yin lalu menasihatinya untuk memenangkan hati orang-orang dengan memperlakukan mereka seperti keluarga sehingga mereka pun akan balik membalas budi. Selama 2 tahun berikutnya, Neza berlatih di dunia lukisan untuk melawan iblis. Dia pun dengan mudah mengalahkan para iblis di dunia lukisan. Namun Taiyi mengatakan dia mungkin akan melukai orang yang tidak bersalah dalam pertarungan yang sebenarnya. Taiyi lalu mengambil senjatanya dan mendesaknya untuk bermeditasi. Namun Neza tidak menerimanya dan malah menipu Taiyi dengan mengambil kuasnya untuk melarikan diri dari dunia lukisan supaya bisa melawan para iblis. Sementara itu di bumi Neza menemukan iblis yang mencoba memakan seorang gadis. Dan dia pun mulai bertarung dengan iblis itu. Namun pertarungannya itu harus menghancurkan setengah desa. Orang-orang pun menjadi takut pada Neza dan mengira bahwa dia sedang marah. Si iblis kemudian mulai berlari dan membawa gadis kecil itu bersamanya. Neza yang melihatnya kemudian langsung mengejar si monster itu. Namun seorang anak laki-laki yang sekaligus kakak dari gadis itu yang tidak pernah menyukai Neza, dia pun berpikir bahwa Neza mencoba menculik adiknya. Sementara iblis itu lalu berlari menuju laut, tetapi kemudian seorang pria aneh datang dan membekukan permukaan sehingga iblis itu tidak dapat melarikan diri. Dia kemudian mengambil si gadis dan membawanya kembali ke tempat yang aman. Namun Neza marah karena dialah yang ingin menyelamatkan anak itu. Dan dalam pertarungan mereka yang sedikit intens, jubah pria itu pun akhirnya terjatuh yang mengungkap identitasnya.
Neza pun melihat 2 tanduk naga di kepalanya, dan pria itu lalu mencoba menyembunyikannya. Namun mereka berdua tidak menyadari bahwa si monster telah menggunakan gelembungnya untuk menyebarkan racun di udara. Neza yang menyentuh salah satunya kemudian menyadari bahwa gelembung itu memiliki kekuatan untuk mengubah yang disentuhnya menjadi batu. Namun hal itu tidak menghentikan pria bertanduk untuk menyelamatkan si gadis malang dengan menghindari gelembung itu. Ketika dia memegang si gadis, pria itu baru menyadari bahwa air liur si iblis memiliki efek racun yang sama. Akan tetapi sekarang sudah terlambat, karena pria itu telah berubah menjadi batu bersama dengan gadis kecil yang tidak bersalah. Dalam kebencian dan kemarahan yang mendalam, Neza lalu mengalahkan si iblis menggunakan tubuh pria misterius itu. Dan dia pun akhirnya memaksa si iblis untuk menyerah. Lalu iblis itu kemudian memberinya cairan menjijikkan yang katanya itu adalah penawar racun. Setelah semuanya membaik, pria misterius kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Aobing. Dia pun berterima kasih kepada Neza karena telah menyelamatkan hidupnya. Dan gadis kecil itu juga berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya. Neza pun merasa senang karena telah menyelamatkan si gadis serta mendapatkan teman. Dan mereka pun mulai bermain Jianzi bersama. Hingga di mana Neza pun meneteskan air mata karena tidak menyangka dia memiliki teman. Sebagai tanda terima kasih, Aobing kemudian memberikan Neza sebuah kerang, di mana dia bisa memanggilnya kapan saja dengan meniup kerang itu. Dia juga mengatakan bahwa Neza merupakan teman satu-satunya. Lalu dia pun menghilang saat melihat orang-orang datang. Yang mana orang-orang menuduh Neza telah menculik gadis itu. Namun Neza mengatakan bahwa dialah yang telah menyelamatkannya, karena jika tidak anak itu akan menjadi santapan iblis. Namun orang-orang pun tidak mempercayainya dan mengatakan bahwa mereka tidak melihat iblis di sana. Di mana si anak laki-laki itu lalu menyebut Neza lah si iblis yang sebenarnya. Tentu hal itu membuat Neza marah dan langsung memukul anak laki-laki itu. Semua orang pun marah dan mulai memukuli Neza yang membuatnya semakin marah. Dia pun lalu mulai menghajar orang-orang. Kemudian Tai dan Nyonya Yin datang menghentikannya. Seorang pria tua muncul dari kerumunan dan memberitahu Panglima Li bahwa Neza telah menghancurkan desa mereka dan menculik seorang gadis kecil. Dia pun mendesak Panglima Li agar dia mengurung Neza. Sementara itu, Aobing kembali dengan memberitahu ayah serta gurunya tentang misi dan teman barunya. Saat dia mengatakan bahwa temannya bernama Neza, Shen mengatakan bahwa dia adalah pil iblis yang merupakan musuh mereka. Dia lalu mengingatkannya bahwa mereka telah menunggu selama 3 tahun untuk hari ketika para naga bisa bebas. Dia juga mengatakan bahwa ketika petir menyambar dan pil iblis menyebabkan kekacauan, Aobing akan menyelamatkan semua orang untuk mengklaim hak kelahirannya sebagai mutiara roh. Kemudian ayah Aobing, yaitu Raja Naga, memberitahu dia bahwa para naga dulunya sangat kuat dan dihormati. Mereka melawan monster untuk dewa tertinggi, tetapi dewa tertinggi membuat mereka menjaga penjara monster di bawah laut. Mereka terperangkap di lubang itu dan kehilangan kebebasan mereka. Maka dari itu mutiara roh adalah satu-satunya harapan mereka untuk melarikan diri. Dewa abadi Shen lalu memberitahu dia bahwa dia bisa mencabut tanduknya dalam setahun untuk menyembunyikan identitas naganya. Dan jika Aobing berhasil pada hari pembalasan, maka dia akan mendapatkan tempat di surga, serta akan membebaskan para naga dari neraka bawah laut yang memenjarakan mereka. Raja Naga lalu memberitahu Aobing bahwa dia menanggung nasib para naga. Maka dari itu dia tidak boleh tertipu oleh sebuah persahabatan. Sementara itu terlihat Neza yang berada di kamarnya, dia pun merasa sedih hingga tidak makan selama berhari-hari. Kemudian Nyonya Yin datang memberitahunya bahwa ulang tahunnya tinggal 10 hari lagi, dan orang-orang pasti akan merayakan ulang tahunnya. Setelah mendengarnya, Neza pun menjadi senang. Namun Panglima Li kemudian bertanya pada istrinya, mengapa dia berbohong mengenai orang-orang akan merayakannya, padahal jelas bahwa orang-orang ingin Neza dikurung. Nyonya Yin kemudian mendesak Panglima Li bahwa dia ingin melihat Neza bahagia, bahkan jika dia harus berbohong. Panglima Li lalu mengatakan bahwa dia akan meyakinkan orang-orang untuk merayakan ulang tahunnya, karena saat itu dia melihat lendir si monster pada tangan Neza. Neza lalu meniup kerang di laut dan Aobing pun muncul. Neza lalu mengatakan bahwa pesta ulang tahunnya akan diadakan dalam 10 hari. Dia lalu memberinya peta lokasi pesta dan mengatakan bahwa dia tidak peduli orang-orang akan datang atau tidak, yang terpenting Aobing akan datang. Aobing pun berjanji bahwa dia akan hadir di hari ulang tahunnya. Singkat cerita, setiap naga lalu memberikan sisik terkeras mereka kepada Aobing untuk membuat baju zirah demi perlindungannya, untuk mempersiapkannya bertarung di hari ulang tahun Neza.
di mana Raja Naga mengingatkannya bahwa nasib para naga kini bergantung padanya. Saat Neza sibuk mempersiapkan hari ulang tahunnya, tiba-tiba Shen muncul. Dia lalu memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dia ada di sana untuk mengungkapkan identitas Neza yang sebenarnya. Singkatnya, Neza pun keluar dengan ekspresi marah penuh kebencian setelah mengetahui kebenaran dari Shen. Kala itu Tai Yi lalu memberi Neza tombak berujung api dan sutra sebagai hadiah. Tai Yi bahkan memberinya babi kesayangannya yang dapat berubah menjadi apapun sesuai dengan sudut pandang penggunanya. Sementara itu, Panglima Li memberinya jimat perlindungan. Namun Neza kemudian mulai bersikap kasar dan memberitahu ayahnya bahwa dia percaya padanya. Namun mengapa dia berbohong tentang pil iblis? Neza juga mengatakan kepada mereka bahwa dia telah mengetahui segalanya. Dia pun mengucapkan mantra serta melepaskan lingkaran Qian Kun yang menjadikannya iblis. Dan kemudian dia mulai menyerang orang-orang. Panglima Li lalu mencoba menghentikannya, tetapi dia pun tidak luput terkena serangannya. Tai Yi memberitahu mereka bahwa Neza telah dirasuki oleh iblis, dan satu-satunya cara menghentikannya adalah lingkaran Qian Kun. Sementara lingkaran Qian Kun itu ditemukan oleh Shen, Shen lalu memberikannya kepada Ao Bing untuk menjalankan rencananya. Shen mengatakan bahwa Neza akan melenyapkan Tai Yi dan orang tuanya, sebelum sebuah sambaran petir akan menghancurkannya. Saat itulah Ao Bing beraksi, sehingga penduduk desa akan memujinya sebagai pahlawan. Dan setelahnya dewa tertinggi akan menjadikannya sebagai dewa. Namun Ao Bing mengatakan bahwa orang tua Neza dan Tai Yi tidak bersalah. Shen pun bertanya kepadanya bagaimana dia akan menjelaskan kebohongannya kepada dewa tertinggi jika Tai Yi dan orang tuanya Neza selamat. Ao Bing lalu memohon kepada gurunya agar mengizinkannya membayar utangnya kepada Neza dengan cara menyelamatkan orang tuanya. Dan dengan terpaksa Shen pun setuju membiarkannya pergi. Sementara itu, Neza yang dirasuki oleh iblis lalu menyerang ayahnya dengan tombak. Yang kemudian Ao Bing datang menyelamatkannya. Dia lalu memberikan lingkaran Qian Kun kepada Tai Yi untuk menjebak iblis yang menguasai Neza. Neza pun tersadar kembali, namun kemudian dia melarikan diri ke hutan dengan amarah. Panglima Li yang curiga dengan Ao Bing, lalu dia pun melepaskan jubahnya. Hingga akhirnya terungkaplah identitas dia yang sebenarnya. Orang-orang pun terkejut melihat seekor naga di antara mereka. Tai Yi yang memperhatikan tanda pada Ao Bing akhirnya menyadari bahwa dia terhubung dengan pencurian mutiara roh. Yang mana Shen muncul dan mengakui bahwa dia telah mencuri mutiara roh serta mengungkap bahwa Ao Bing adalah muridnya. Shen lalu memerintahkan Ao Bing untuk melenyapkan semua orang yang mengetahui rahasia mereka. Dia pun mengatakan itu perlu dilakukan demi kelangsungan hidup mereka. Hingga Ao Bing pun marah dan melepaskan kekuatannya. Dengan air laut, dia lalu menutupi seluruh desa dengan lapisan es untuk mengubur semua orang di bawahnya. Sementara di hutan Neza melampiaskan amarahnya dengan meninju pohon. Lalu Tai Yi melalui peliharaannya menunjukkan kepadanya tentang kenangan ayahnya saat Panglima Li mengunjungi portal dewa tertinggi. Kala itu Panglima Li pun bersedia mati untuk menggantikan Neza. Tai Yi pun memperingatkannya bahwa pengorbanan itu akan sia-sia karena pil iblis akan membawa bencana dan dewa tertinggi tidak akan mengampuni dia. Namun Panglima Li mengatakan bahwa dia akan menggunakan waktu yang tersisa untuk melatih Neza, serta menjadikannya pahlawan di mata orang-orang. Neza lalu membuka mantra pelindung yang diberikan ayahnya dan menemukan mantra penukar takdir di dalamnya. Sementara itu, Ao Bing menggunakan kekuatannya untuk menciptakan lapisan es besar yang mengancam akan menghancurkan desa. Panglima Li dan Nyonya Yin kemudian mencoba menghentikannya, namun baju besi yang melindunginya begitu kuat dan kokoh. Hingga di mana Neza datang dan bergabung dalam pertarungan, dia pun marah atas pengkhianatan yang dilakukan Ao Bing. Ao Bing lalu membanggakan kekuatannya yang tidak terbatas, dan Neza tidak akan dapat mengalahkannya. Di mana Neza dengan kekuatan merubah wujudnya, kemudian berubah menjadi Shen dan menyerang Ao Bing tetapi tidak berhasil. Sementara itu, Tai Yi dan Shen pun baku hantam serta saling menghina satu sama lain. Shen mengklaim bahwa dia akan menjadi dewa abadi ke-12. Hingga akhirnya mereka berempat pun berakhir di alam lukisan. Mereka lalu bertarung untuk merebutkan kuas yang merupakan satu-satunya jalan keluar. Dan Neza yang mendapatkan kuas kemudian berhasil membuat mereka keluar dari lukisan. Di mana Neza kemudian mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kedua orang tuanya dari serangan Ao Bing. Ao Bing lalu berubah menjadi seekor naga dan mendorong lapisan es supaya jatuh. Neza pun tidak tinggal diam, dia lalu membaca mantra untuk kembali menjadi iblis. Tetapi kini dia bisa memegang kendali.
Dia pun terbang untuk menahan lapisan es agar tidak jatuh. Namun Aobing kemudian menyuruhnya berhenti melawan dan menerima takdirnya sebagai iblis. Neza mengatakan bahwa dia memang iblis, namun dia sendirilah yang akan menentukan takdirnya. Neza lalu melepaskan senjata apinya untuk menghancurkan es untuk menyelamatkan desa. Hingga dia pun akhirnya bisa mengalahkan Aobing, namun dia tidak sampai menghabisinya. Aobing pun bertanya mengapa Neza tidak menghabisinya, yang mana Neza lalu mengatakan, itu semua karena Aobing adalah satu-satunya teman yang dia miliki. Dan di mana kini waktunya pun hampir habis, dia lalu menyuruhnya pergi dan hidup sebagai mutiara roh bukan monster. Dia pun mengatakan bahwa dia dapat memilih nasibnya sendiri, karena jika takdir datang padanya dengan kasar, maka dia harus melawannya. Neza lalu memberitahu kedua orang tuanya agar mereka tidak ikut campur dengan takdirnya. Dia lalu merobek kertas takdir dan memberitahu mereka bahwa dia harus menghadapi takdirnya sendiri. Dia juga berkata bahwa dia sangat menikmati 3 tahun hidupnya. Tetapi dia menyesal tidak pernah bermain Jianzi dengan ayahnya. Ibunya pun menangis, akan tetapi Neza mengatakan kepada sang ibu untuk tidak menangis pada hari ulang tahunnya. Neza lalu membungkuk kepada orang tuanya untuk berterima kasih, hingga di mana dia pun ditarik ke langit dan petir menyambarnya. Namun Aobing muncul dan melindungi Neza dengan baju zirah sisik naganya, akan tetapi baju zirah itu tidak bisa menahannya. Sementara itu Shen mengutuk Aobing karena merusak rencananya dan kemudian dia pun pergi menjauh. Neza lalu menanyakan mengapa Aobing mengorbankan dirinya untuk hal yang sia-sia. Namun Aobing berkata bahwa dia melakukan itu karena Neza adalah temannya. Mereka pun lalu tertawa dan berpegangan tangan. Mereka pun merasakan gelombang kekuatan yang begitu dahsyat. Lalu mereka menyerap energi petir dengan mutiara kekacauan serta melepaskan energi itu kembali sehingga tersedot ke dalamnya. Tai melemparkan teratai warna-warni ke arah mereka dan kemudian semuanya lenyap. Setelahnya Nyonya Yin kemudian menemukan teratai itu dan membukanya. Dia pun melihat Neza dan Aobing di dalamnya. Tetapi Tai mengatakan bahwa teratai itu hanya melindungi jiwa mereka, bukan tubuh mereka. Nyonya Yin pun menangis karena senang serta orang-orang datang lalu membungkuk kepada Neza. Berterima kasih karena Neza telah menyelamatkan mereka. Kini bahkan Neza tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga menyelamatkan desa serta semua orang. Dan cerita pun selesai. Sekian alur cerita kali ini. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.